ingin mempresentasikan hasil bedah aplikasi Rush-Hour Solver yang menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rizky Simanjuntak dengan NIM 11S19042 dan saya akan membahas pada bagian pendahuluan dan kelas diagram. Selanjutnya teman saya. Nama saya Iwan Sagian dengan NIM 11S119 030 dengan membahas latar belakang masalah dan kesimpulan. Selanjutnya, nama saya Daniel Prime dengan NIM 11S18069 dan saya akan membahas tentang dasar teori, deskripsi, dan implementasi. Dalam laporan kami memiliki daftar isi. Bagian pertama itu adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan memiliki dua topik. Yang pertama, latar belakang masalah dan dasar teori. Bagian kedua adalah deskripsi yang berisi tentang implementasi. Dan bagian ketiga adalah kelas diagram. Dan bagian keempat adalah kesimpulan. Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Iwan Sagian. di bagian pendahuluan ini yaitu ada beberapa topik, yaitu latar belakang masalah. Program permainan atau game merupakan salah satu implementasi dari bidang ilmu komputer. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam literatur-literatur dapat ditemukan berbagai jenis permainan atau game. Salah satunya adalah permainan puzzle. Puzzle dikenal sebagai permainan yang edukatif dan dapat melatih nalar dan logika. Permainan puzzle terdiri dari beberapa permainan, di antaranya ada yang menggunakan angka, huruf, maupun gambar. Dalam permainan puzzle, kesulitan yang sering dihadapi adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan permainan puzzle tersebut dengan pemindahan atau pergeseran sekecil mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya, orang-orang dalam menyelesaikan permainan puzzle dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mencoba-coba sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Namun, cara tersebut kurang efisien, dikarenakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan permainan puzzle tersebut. Permainan puzzle dapat diselesaikan dengan bantuan algoritma pencarian dan struktur pohon pelacakan. Salah satunya pada kasus sliding puzzle. Pada pohon pelacakan sliding puzzle, terdapat sebuah state awal yang akan digunakan sebagai akar pohon dan membentuk berbagai kemungkinan solusi yang ada sebagai node anak. Kemudian akan memasukkan satu node anak yang dapat dijadikan sebagai solusi. Langkah tersebut dapat dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan goal state dari permasalahan yang dicari. Pembentukan pohon pelacakan memiliki banyak algoritma untuk pemecahan persoalannya. Salah satunya adalah algoritma Breadth First Search atau BFS, di mana pada Breadth First pertama search, pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke-1 dari kiri ke kanan. Kemudian berpindah ke level berikutnya hingga ditemukannya solusi. Kemudian yang bagian berikutnya dijelaskan oleh Bang Dean. Dasar teori. Algoritma BFS atau Breadth First Search adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian jalur melalui semua titik. Breadth First Traversal atau search. Untuk grafik mirip dengan Breadth First Traversal dari pohon atau tree. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga. Dengannya yang akan dikunjungi, kemudian sesuai urutan pengantrian. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam penggunaan BFS ini adalah masukkan simpul ujung akar atau root ke dalam antrian, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil akan dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, maka seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Di sini kami telah memaparkan contoh. Di sini contoh kami adalah untuk mencari lintasan terpendek menggunakan algoritma BFS.
Di sini dalam pertanyaannya adalah sebuah kota dengan memiliki inisial seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dan kita akan mencari jarak antara kota itu dari jarak yang terdekat. Dengan menggunakan algoritma BFS, rute yang tercepat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Rute tersebut didapat dari pencarian secara melebar. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama-tama, pointer menunjuk pada daun yang ada di sebelah kanan, yaitu nomor 2, yaitu 1 sampai 2. Setelah itu, proses dilanjutkan pada tetangga nomor 2, yaitu nomor 3. 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya mengarah pada tetangga terdekat, yakni nomor 4. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Pointer mencari tetangga nomor 4, namun karena tidak ada, maka pointer kembali ke kota nomor 2. Dan masuk ke daun berikutnya, yakni nomor 5. Proses diulang hingga pointer menunjukkan angka 8 atau kota 8. Selanjutnya deskripsi. URL yang kami gunakan adalah URL dari URL GitHub yang merupakan dari Miguel FRD yang membuat aplikasi Rasaworld. Identitas pembuatnya ini adalah aplikasi ini dibuat oleh Miguel FRD. Miguel FRD adalah insinyur perangkat lunak di Google. Miguel merupakan seorang full stack software engineer yang ahli dalam sistem operasi, pembelajaran mesin, bahasa pemrograman, dan sistem terdistribusi. Bahasa favorit dari Miguel FRD adalah Rust, Haskell, dan Python. Miguel adalah seorang lulusan dari Mälardalens Högskola, Swedia, dan juga ia pernah bersekolah di ITESO, Guadalajara Raja, Meksiko. Beberapa proyek yang pernah dikerjakan oleh Miguel adalah Chromecaster, Orcaptor, dan proyek yang sedang kami bahas ini adalah Rasaworld Solver. Oke, selanjutnya uraian aplikasi. Aplikasi yang kami gunakan adalah Rasaworld Solver. Aplikasi Rasaworld Solver merupakan aplikasi berupa puzzle yang menyelesaikan dengan algoritma BFS, DFS, dan A. Pada kesempatan kali ini, kami hanya menggunakan penggunaan algoritma BFS. Library yang digunakan pada algoritma ini adalah library yang disediakan oleh Java. Aplikasi yang kami gunakan merupakan sebuah puzzle seperti gambar di bawah. Pada bagian interface aplikasi, terdapat level kesulitan yang dapat dipilih pada bagian kanan atas. Pada bagian interface juga terdapat 3 pilihan, yaitu algoritma yang bisa digunakan menyelesaikan puzzle, yaitu algoritma E, BVS, dan BVS. Dan untuk menyelesaikan puzzle, kotak berwarna merah harus disandingkan ke tempat kosong yang bertanda X. Untuk bisa sampai ke tujuan, kotak-kotak lain menghalangi jalan kotak merah tersebut harus digeser ke bagian jalur yang kosong yang masih ada, sehingga kotak merah dapat menuju ke jalur yang bertanda X. Untuk menjalankan aplikasi Rasaworld Solver ini, kita bisa membuka file project dengan nama file app.java. Pengimplementasian algoritma BFS untuk menyelesaikan puzzle dapat dilihat pada objek mencari jalan untuk sampai pada tujuan. Pada implementasi Rasaworld Solver yang kami gunakan, terdapat beberapa langkah agar objek tersebut dapat sampai pada tujuan. Berikut hasil implementasi aplikasi. Seperti yang kita lihat di gambar ini, masih belum terlihat jalur-jalur yang belum diselesaikan. Maka kami akan menyelesaikannya dengan algoritma BFS. Ini penjelasannya. Terdapat 7 langkah yang diperlukan agar objek yang bisa sampai pada tujuan. Balok X berperan sebagai root dari suatu tree untuk mencapai goal pada aplikasi ini. Sesuai dengan algoritma BFS, langkah pertama adalah mengambil simpul atau node. Kemudian melakukan pengecekan apakah simpul tersebut merupakan solusi atau tidak. Maka balok X akan dicek apakah bisa menjadi solusi atau tidak. Ternyata hasilnya balok X tidak bisa bergeser karena terhalang oleh balok lain. Artinya balok X bukan merupakan solusi, maka dilakukan pengecekan terhadap simpul atau node lain.
Karena balok X bukan merupakan solusi, maka sesuai aturan algoritma BFS, jika satu simpul bukan merupakan solusi, maka seluruh simpul yang lainnya yang berdekatan dengan simpul tersebut dimasukkan ke antrian untuk selanjutnya dilakukan pengecekan. Dari hasil setiap pengecekan, solusi yang didapat adalah balok A bergeser satu kotak ke sebelah kanan, balok C naik bergeser satu kotak ke arah atas, balok E bergeser satu kotak ke arah atas, F bergeser 3 kotak ke arah kiri, balok B bergeser 3 kotak ke arah bawah, dan balok G bergeser 1 kotak ke arah kiri. Balok X atau objek bergeser ke 3 kotak ke arah kanan menuju goals puzzle atau tanda X. Selanjutnya, kelas diagram akan dijelaskan oleh Rizky selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian ketiga kelas diagram. Kelas diagram kami terdiri dari 15 kelas. Yang pertama, solver. Kedua, kelas star solver. 3, BFS solver. Keempat, DFS solver. Board panel, board file, app, share, right panel, dan action. Pada kelas pertama, solver, terdapat 5 variabel, yaitu solvable, yang protected solvable, yang bertipe boolean, protected moves, yang bertipe integer, xpnode, yang bertipe integer, time, yang bertipe long, dan movement, yang bertipe data stack. Dan pada kelas solver ini terdiri dari 5 metode. Yang pertama, protected is solvable, yang bertipe data boolean, protected moves, yang bertipe data integer, protected expanded nodes, yang bertipe data integer, get running time, yang bertipe data long, dan solution, yang bertipe data iterable atau action. Kelas solver terhubung dengan kelas star solver, BFS solver, dan DFS solver. Pada kelas star solver memiliki satu variabel, yaitu star solver board, dan metode yaitu get running time yang bertipe data long, expanded nodes yang bertipe data integer, is solvable yang bertipe data boolean, moves yang bertipe data integer, solution yang bertipe data iterable action, main string yang bertipe data void. Dan pada kelas star solver ada inner class atau kelas dalam kelas, yaitu kelas search node. Kelas search node memiliki 4 variabel, yaitu board yang tipe datanya board, variabel moves yang tipe datanya integer, previous yang bertipe data search node, priority yang bertipe data integer. Dan kelas search node memiliki 2 metode, yaitu search node board integer search node, dan metode compare to search node yang bertipe data integer. Selanjutnya, BFS solver yang mengextend kelas solver. Pada BFS solver juga memiliki inner class, yaitu kelas search node, dan memiliki kelas BFS solver ini memiliki satu variabel, yaitu BFS solver board, yang metodenya sama seperti kelas star solver, yaitu get running time, expanded nodes, is solvable, moves, solution, dan main string. Dan pada kelas BFS solver ini terdapat inner class, yaitu kelas search node juga, yang hampir mirip dengan inner class pada star solver, yaitu search node yang memiliki 3 variabel, yaitu board, moves, previous, dan satu metode, yaitu search node board integer dan search node. Kelas solver juga di-extend oleh kelas DFS solver,
yang memiliki satu variabel dan 6 metode yang sama seperti kelas BFS solver sebelumnya, juga memiliki satu inner class yaitu source node yang hampir sama juga seperti inner class source node sebelumnya, yaitu board, moves, previous, dan source node. Selanjutnya terdapat kelas kelima yaitu kelas board panel. Kelas board panel memiliki satu variabel yaitu variabel block dan 4 metode yaitu public board panel, public load board file yang bertipe data void, private add block char string integer yang bertipe data void, dan public paint components grafik yang bertipe data void. Selanjutnya ada kelas board file yang memiliki dua variabel yaitu private file yang memiliki tipe file, private name yang bertipe data string, dan memiliki 3 metode yaitu public board file yang file, dan metode kedua yaitu public file, dan yang ketiga adalah public to string yang memiliki tipe data string. Selanjutnya terdapat kelas app. Kelas app ini juga berfungsi sebagai metode main-nya yang pada saat dijalankan metode app, kelas app ini akan menampilkan hasil atau mengeluarkan perjalanan aplikasi Rasal Solver. Dan kelas app ini memiliki dan kelas app ini juga berperan sebagai interface dari aplikasi ini. Kelas app memiliki dua variabel yaitu variabel app dan main string yang bertipe data void. Selanjutnya terdapat kelas shared. Kelas shared juga terdiri dari dua variabel yaitu variabel board yang bertipe data board panel dan variabel public app yang bertipe data apps. Selanjutnya terdapat kelas write panel. Kelas write panel ini memiliki 5 variabel yaitu solvable yang bertipe data boolean, moves yang bertipe data integer, expand nodes yang bertipe data integer, time yang bertipe data long, movement yang bertipe stack. Dan kelas write panel ini juga memiliki 5 metode yaitu is solvable yang bertipe data boolean, method moves yang bertipe data integer, method expanded node yang bertipe data integer, get running time yang bertipe data long, dan solution yang bertipe iterable action. Kelas write panel ini memiliki 5 inner class, yaitu yang pertama kelas show thread yang memiliki variabel run. Kedua, inner class solve button listener yang memiliki metode action performed yang bertipe data void. Inner class ketiga yang dimiliki write panel adalah combo but listener yang memiliki metode action performed yang bertipe data void. Inner class keempat yaitu solver thread yang memiliki metode run yang bertipe data void. Dan yang inner class kelima yaitu class show button listener yang memiliki metode action performed yang bertipe data void. Dan kelas yang ke-15 yang terakhir yaitu class action yang memiliki dua variabel. Yang pertama adalah private blocks yang bertipe data karakter atau char. Yang kedua adalah private moves yang bertipe data integer. Selanjutnya adalah yang
Coba yang bawah. Coba Yuan scroll ke bawah. Selanjutnya adalah action method action char integer. Method getBlock yang memiliki tipe data char. Method getMoves yang memiliki tipe data integer. Method toString yang memiliki tipe data string. Selanjutnya, sebelum kami masuk ke bagian kesimpulan, kami akan menampilkan aplikasi Rust Howl Solver yang akan ditampilkan oleh teman kami, Dean Ephraim. Baik, di sini akan menampilkan aplikasi Rust Howl Solver. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada tingkatan-tingkatannya, dan kita akan memilih beginner 1, dan di sini ada algoritmanya. Untuk memecahkannya, kita harus pencet solve, lalu kita pencet solve show untuk melihat pemecahan dari jalur-jalur ini. Ya, seperti yang kita lihat, balok X menuju ke anda X. Dan selesai. Sekian. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Yuan Segian. Bagian keempat yaitu kesimpulan. Algoritma BFS adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar, yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga, dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Saat salah satu simpul dicek dan tidak merupakan solusi, maka akan mengecek simpul lain. Keuntungan algoritma BFS yaitu tidak akan menemukan jalan buntu. Jika ada solusi, maka BFS akan menemukannya. Jika lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan atau solusi terbaik. Kelemahan BFS yaitu membutuhkan memori cukup besar karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Selain itu, BFS membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji tiap n level untuk menemukan atau mendapatkan solusi pada level yang ke n atau k atau n kurang 1. Algoritma BFS dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Contohnya dalam permainan atau game puzzle, labirin, pencarian rute, dan lain-lain. Berdasarkan implementasi pada aplikasi puzzle Rust Howl Solver, setiap balok puzzle akan diperiksa jalur dan tujuan pergerakannya terlebih dahulu. Jika pergerakan suatu balok membuka peluang untuk membuka jalan menuju solusi atau goal, maka balok akan dimainkan. Kemudian mengecek balok lainnya untuk penggunaan melanjutkan game menuju goals. Mute. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata-kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Shalom.